Selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Hari ini kita lihat bab 31 ya, judulnya The Ice Bucket Challenge Melts the Hearts of Millions. Betul. Ini cerita yang menarik banget ya. Fokusnya ke Pete Frates nih. Anda mungkin pernah dengar, mantan kapten bisbol Boston College. Ya. Dan gimana ceritanya bisa jadi ya pemicu fenomena global itu. Ice Bucket Challenge ya. Luar biasa dampaknya. Nah, misi kita nih, coba pahami gimana sih satu cerita pribadi yang spesifik banget detailnya bisa begitu kuat menggerakkan jutaan orang. Kayaknya lebih kuat dari data biasa ya. Ayo, kita bedah. Oke, mungkin kita mulai dari konteksnya dulu ya. Sedikit soal ALS. Boleh, penyakit Lou Gehrig itu kan ya? Iya, betul. Penyakit neurologis progresif. Jadi makin lama makin parah. Dan sayangnya belum ada obatnya. Dan dampaknya berat ya, sampai kehilangan kemampuan gerak, bicara. Betul. Nah, Pete Frates ini didiagnosis ALS, umurnya baru 27 tahun. Wah, muda sekali. Itu pasti pukulan berat ya. Banget. Prognosisnya juga gimana ya, nggak terlalu menjanjikan waktu itu. Tapi reaksinya ini loh yang luar biasa. Gimana reaksinya? Sumber kita nyebutin cuma 6 jam setelah diagnosis, dia udah bilang ke keluarganya, kita nggak lihat ke belakang, kita lihat ke depan. Gitu. Wow, langsung positif ya? Lebih dari itu, dia bilang, ini kesempatan luar biasa buat mengubah dunia. Saya akan mengubah wajah ALS. Jadi bukan putus asa, tapi langsung jadi misi hidup. Keren banget, dan katanya dia memang dari dulu udah jago ya soal komunikasi, soal cerita. Iya, sumbernya cerita tuh. Dari kelas 6 SD aja udah bikin laporan buku pakai seragam baseball, bikin temen-temennya terpukau. Hahaha, ada bakat ya? Terus pas SMP, pidato kampanye ketua kelasnya juga katanya keren banget. Lucu, relevan, ada ajakan bertindaknya. Udah kelihatan potensinya. Nah, ini nambung nih. Kenapa cerita dia, cerita Pete Frates ini, bisa begitu kuat sampai memicu Ice Bucket Challenge? Apa kata sumber kita soal rahasianya? Kuncinya, ini yang ditekankan banget, itu di kekhususan. Di detail spesifik. Detail spesifik, maksudnya gimana tuh? Jadi, Pete itu nggak cuma bilang, saya sakit ALS. Udah. Tapi dia cerita detail. Gimana performa dia sebagai atlet menurun drastis. Ada momen spesifik dia cerita. Oh ya, momen apa? Pas dia kena lemparan bola cepat di pergelangan tangan. Biasanya dia kuat, tapi saat itu rasanya beda. Sakitnya beda. Nah, detail kayak gini. Terus ada kutipan yang kuat juga ya di sumber itu, soal tangannya. Iya, itu kuat banget. Dia bilang kira-kira gini, dulu saya bangga sama tangan saya yang kuat. Hari ini, tangan ini bahkan nggak bisa ngetik cerita ini. Kontrasnya itu loh, antara dia yang dulu atlet, kuat, sama kondisi sekarang. Jadi detail-detail kontras dan spesifik kayak gitu ya yang bikin nyentuh emosi kita. Tepat. Sumber kita mengutip Lisa Kron, dia bilang otak kita itu emang nyari detail spesifik. Orangnya, kejadiannya, tempat, waktu. Biar cerita terasa nyata, terasa jujur. Jadi bukan cuma sekedar informasi abstrak ya, kayak ALS itu penyakit berbahaya gitu. Iya, beda banget. Kalau cuma konsep umum, kayak ayo tingkatkan kesadaran ALS atau dukung penelitian medis, itu rasanya jauh, dingin, nggak ada pegangan emosionalnya. Bener juga sih, makanya kampanye yang cuma modal data atau angka kadang kurang greget ya. Sumbernya kasih contoh lain juga kan? Ada, dana kasus paling membutuhkan dari New York Times, itu contohnya. Mereka nggak cuma bilang bantu orang susah, tapi mereka kasih cerita spesifik orang-orangnya. Si A butuh apa, si B gimana kisahnya, itu yang bikin orang tergerak. Oh, jadi bukan cuma angka kemiskinan gitu ya, tapi cerita manusianya. Betul. Atau ada artikel soal kesulitan kelas menengah. Dimulainya bukan dengan data pendapatan, tapi cerita Alex Forrest yang harus antar pizza pakai mobil orang tuanya. Kan langsung kebayang ya susahnya. Iya, lebih personal rasanya. Bahkan ada contoh pribadi soal Mohamed El-Erian itu ya. Nah, itu juga menarik. Putrinya nggak cuma bilang ayah terlalu sibuk kerja, tapi dia bikin daftar. Isinya 22 acara spesifik yang ayahnya lewatkan. Ulang tahun, pertandingan sekolah, gitu-gitu. Detail banget ya. Dan itu berhasil bikin ayahnya berubah. Ya, jadi detail spesifik itu punya daya bujuk yang kuat. Balik lagi ke Pete Frates. Cerita dia atlet muda, kuat, tiba-tiba rapuh karena ALS. Dengan detail perjuangan spesifiknya itu, yang bikin orang merasa, wow,
Ini bisa terjadi pada siapa saja dan merasa terhubung. Jadi Ice Bucket Challenge itu meledak bukan karena presentasi data soal ALS ya? Bukan, tapi karena satu cerita manusia yang sangat spesifik, sangat detail, dan sangat menyentuh hati banyak orang. Itu pemicunya. Oke, jadi kalau kita tarik benang merahnya dari bab 31 ini, intinya adalah kekuatan cerita pribadi yang kaya detail itu luar biasa ya? Sangat besar. Detail itu yang memanusiakan sebuah isu. Yang bikin masalah yang mungkin terasa jauh atau abstrak, jadi terasa dekat. Jadi penting buat kita secara personal. Dan akhirnya memicu tindakan. Mengatasi abstraksi yang dingin tadi ya? Benar. Gerakan sosial, perubahan, itu seringkali butuh wajah. Butuh cerita yang spesifik, supaya pesannya bisa sampai dan bergema luas. Nggak cukup cuma slogan atau data. Menarik sekali pembahasannya. Nah, sebagai penutup nih, mungkin ada satu pemikiran untuk Anda bawa pulang dan renungkan. Silahkan. Coba deh Anda ingat-ingat, gerakan besar apa lagi sih yang Anda tahu, yang viral atau punya dampak besar, tapi dimulainya bukan dari data statistik yang jelimet, melainkan dari satu kisah pribadi. Satu cerita yang detail banget, sampai rasanya kita ikut ngalamin. Itu pertanyaan bagus. Dan mungkin pikirkan juga gimana Anda bisa pakai kekuatan detail spesifik ini. Dalam cerita Anda sendiri, mungkin dalam pekerjaan, atau saat ingin membuat perubahan. Bagaimana detail bisa bikin pesan Anda lebih kuat?